Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad David Ganasihi dengan NIM 2484130146. Di sini saya akan melanjutkan materi PPTQ yang terakhir, itu gorib yang kelima. Yang kelima itu ada ismam. Dalam riwayat Imam Hafiz, hukum bacaan ismam terletak pada satu tempat di dalam Al-Quran, yaitu pada surat Yusuf ayat 11. Bunyinya itu qalu ya abana malakalala ta'manna ala yusufa wa innalahu lanasihun. Lafaz aslinya la ta'manna, akan tetapi yaitu la mana, namun karena lafaz aslinya adalah la manna, maka pada huruf nun nya akan tetap dimonyongkan, namun hanya dengan isyarat saja tanpa bunyi. Jadi lafaz la mana cara bacanya adalah senyum monyong senyum sambil mencu atau memonyongkan kedua bibir serta didengungkan guna. Yang keenam itu ada tasil. Contoh bacaan tasil hanya ada satu di dalam Al-Quran, yaitu pada surat Fusilat ayat 44 yang bunyinya walau ja'alnahu qur'anan ajamiyyan laqalu laula fusilat ayatu a'jamiyyu wa arabi. Lafaz asli a'jamiyun, namun cara bacanya adalah dengan menyambungkan dua hamzah atau hamzah yang tetap diucapkan baik di awal maupun di tengah, atau menggelombangkan hamzah yang kedua sehingga dibaca panjang. Ini dikarenakan dalam lafaz terdapat dua hamzah kato yang terletak berurutan, sedangkan lidah orang Arab cukup berat untuk melafazkan a'jamiyun, sehingga hamzah yang kedua dibaca menggelombangkan adalah a'jamiyun. Ketika bertemu dua hamzah kato yang berurutan pada satu kata, maka melafazkan kata semacam ini bagi orang Arab terasa berat, sehingga bacaan seperti ini bisa meringankan. Yang ketujuh itu nakal. Dalam riwayat Imam Hafiz, hukum bacaan nakal terdapat pada satu tempat di dalam Al-Quran, yaitu pada surat Al-Hujurat ayat 11 yang bunyinya itu bisa ismul fusuku ba'dal iman. Lafaz aslinya itu bisal ismu, namun cara membacanya bisal ismu. Dalam kaidah ilmu qiraah, pada lafaz tersebut terdapat dua hamzah wasal, yaitu hamzah pada al-ta'rif dan hamzah pada lafaz ismu sehingga kedua hamzah wasal tersebut tidak perlu dibaca ketika disambungkan dengan kalimat sebelumnya. Yang ke-8 itu ada saktah. Saktah merupakan salah satu bacaan waqaf yang juga tergolong bacaan gorib. Waqaf saktah hanya terdapat empat di dalam Al-Quran, itu surat Yasin ayat 52. Yang kedua itu surat Al-Kahfi ayat 1-2. Kemudian yang ketiga itu surat Al-Qiyamah ayat 27. Yang keempat itu ada surat Al-Mutaffifin ayat
14. Yang bunyinya itu surat Al-Qiyamah ayat 27, wakila mangroki. Sajdah di dalam Al-Quran ditandai dengan gambar berbentuk kubah. Disunahkan sebagai pembaca dan mendengar untuk melakukan sujud tilawah ketika mendengar ayat sajdah. Disunahkan melakukan sujud tilawah baik ketika sedang sholat atau di luar sholat. Jika diawali takbir maka ditutup dengan salam. Jika tanpa takbir maka tidak perlu salam, atau dapat diganti dengan bacaan tasbih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.